Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Artinya kita bicara tentang amalan 2 jam, 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya nasihatkan bahwa setiap muslim ataupun muslimah hendaklah setiap hari itu ada kebaikan yang kita ambil. Dan kalau bisa kebaikan yang kita miliki itu harus lebih banyak dibandingkan harta yang kita miliki. Karena sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu hanya manfaatnya di dunia saja. Di akhirat itu tidak ada manfaat harta itu, kecuali yang disedekahkan saja. Makanya ketika Abu Lahab berbangga dengan kekayaan yang melimpah, kemudian mengatakan di hadapan rekan-rekannya dan mengatakan kalau betul yang dikatakan Muhammad itu sayasla narong dzata lahab, bahwa Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, kata Abu Lahab, tenang saja, saya kan punya harta banyak, saya bisa tebus neraka itu dengan harta saya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta yang dimiliki Abu Lahab tidak ada guna dan tidak bisa menebus dia dari kobaran api neraka. Bahkan harta itu sendiri yang akan memberatkan setiap kita kelak dalam hisabnya. Karena pertanyaannya juga bukan 1 tapi 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Tetapi pada dasarnya hukum mencari harta sebanyak mungkin itu tidak tercela. Boleh kita kaya, karena tidak ada larangan kita menjadi kaya. Bahkan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu rata-rata orang kaya. Abu Bakar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Rata-rata mereka orang kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak menghalangi mereka untuk masuk ke dalam surga. Karena kekayaan yang dicela itu adalah al-hakumut takatsur. Kalau sampai melalaikan hidup kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa setiap hari itu kita mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu kalau bisa lebih banyak dibandingkan harta yang kita miliki. Makanya sering saya jelaskan bagaimana Ashabul A'raf itu tertahan di antara surga dan neraka. Bukan mereka tidak punya kebaikan, tapi masalahnya kebaikan mereka itu setara dengan keburukannya. Jadi 50% kebaikan, 50% keburukan. Makanya tertahan di antara surga dan neraka. Mau masuk surga tidak bisa karena ada keburukan yang menghalanginya. Mau masuk neraka pun tidak bisa karena ada kebaikan yang menghalanginya. Kalau seandainya Ashabul A'raf itu mereka memiliki sedikit kebaikan, supaya bisa kemudian memberatkan kebaikannya, entah dengan membaca Quran walaupun 1 huruf, ataupun dengan melaksanakan sholat walaupun 1 rakaat umpamanya, ataupun sedekah walaupun sebiji kurma, tentu dia tidak akan diletakkan di A'raf, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa siapapun yang kebaikannya memberatkan timbangannya dibandingkan keburukannya, direct masuk surga. Tetapi Ashabul A'raf itu tertahan karena kebaikan dan keburukannya seimbang. Makanya kalau seandainya kita bisa melebihkan kebaikan itu dari keburukan, beruntunglah kita. Dan itu kalau bisa setiap hari kita mendapatkan kebaikan, dan kalau bisa kebaikan itu harus lebih banyak dibandingkan dunia yang kita miliki. Dan itu dimulai dari setelah bangunnya kita dari tidur. Di situ banyak kebaikan yang kita bisa peroleh, baik 1 jam sebelum subuh ataupun 1 jam setelah subuh. Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat
tepatnya ayat 15 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di taman-taman sorga dan di mata-mata air yang indah di sorga, sambil mengambil apa yang mereka telah berikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu, maksudnya di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, dan pada harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kalian sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan, padahal di langit terdapat sebab-sebab rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan Allah kepada kalian. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kalian ucapkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan ayat surah Adz-Dzariyat ini, ayat 15 sampai 23. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keindahan surga. Di surga itu ada taman-taman yang indah, ada mata air yang indah. Kemudian penduduknya mereka akan merasakan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah berikan alasan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka mendapatkan nikmat-nikmat itu? Karena sebelumnya ketika mereka di dunia, mereka banyak melakukan kebaikan. Apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena mereka sewaktu di dunia itu sedikit sekali tidur mereka di malam hari, dan apabila mendekati waktu subuh, waktu sahur, maka mereka pun senantiasa meminta ampun dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi harinya mereka pun bersedekah dengan harta-harta mereka kepada orang-orang yang berhajat dari kalangan orang miskin dan membutuhkan. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ingat, semua yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai kemudian subuh, kemudian kita melakukan ibadah setelah subuh, itu semua mengundang rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit ada rizki yang Allah janjikan kepada kalian, dan apa yang dijanjikan dari sorga kepada kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertolak dari surah Adz-Dzariyat ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang sangat luar biasa selepas kita bangun tidur. Di dalam sebuah hadis yang sangat ma'ruf yang sering ibu-ibu dengar, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Dalam riwayat di pertengahan. Jadi ada dua riwayat, ada yang mengatakan di pertengahan malam Allah turun, dan dalam riwayat Muslim
Allah turun di sepertiga malam akhir. Dan itu setiap malam. Jadi setiap malam Allah turun ke bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya dan mengatakan, "Man yas'aluni fa'utiya, wa man yad'uni fa'astajibah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah." Siapa yang meminta, kata Allah, ku beri setiap permintaannya. Siapa yang berdoa, ku kabulkan semua doa-doanya. Dan siapa yang meminta ampun, ku ampuni semua dosa-dosanya. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala menawarkan 3 perkara. Silahkan meminta, silahkan berdoa, dan silahkan beristighfar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya buat analogi seperti ini. Ibu kalau seandainya kedatangan tamu, mungkin tamu bagi keluarga ibu itu sesuatu yang sangat istimewa. Entah orang tua yang sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu mau datang ke Batam, mau jumpa dengan ibu. Maka otomatis kemudian ibu akan menyambut tamu itu kan. Akan ditanya pesawatnya jam berapa. Oh, pesawatnya datangnya malam, jam 1 atau jam 2. Pasti saya yakin ibu tidak mungkin tidur di jam-jam seperti itu. Pasti ibu akan jemput, karena itu orang yang spesial menurut ibu. Pasti akan charter mobil kalau tak punya mobil. Kalau punya mobil sendiri ya pasti akan dicuci dulu mobilnya. Kita pun pasti akan menyiapkan sesuatu di rumah kita, karena tamu yang akan datang itu sangat istimewa. Boleh jadi mungkin sebelum pesawat itu landing, kita sudah sampai 1 jam sebelum. Kasihan itu orang tua kita. Artinya kepada makhluk saja terkadang penghargaan kita itu berlebih. Karena alasannya ini orang tua kita. Datang walaupun sepertiga malam tetap aja dijemput. Bahkan kita tidak tidur, bahkan sudah disediakan sebelumnya, bahkan ditunggu lagi. Kalau kepada makhluk sedemikian takzimnya kita, ini Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam itu mengundang kita. Dan jangan bandingkan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Dia yang menciptakan orang tua kita dan dia juga yang menciptakan kita. Dia yang memberikan rizki dan semua kenikmatan yang kita miliki. Masa kalau seandainya tiap malam Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, kemudian kita tidak terundang? Mana pengagungan kita kepada Allah? Kenapa kita lebihkan pengagungan kita kepada manusia, tidak sebagaimana kita agungkan Allah sebagaimana mestinya? Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Rupanya manusia itu belum sanggup mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Karena kita ini terkadang masih mengagungkan manusia berlebih kan, dibandingkan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap kita ini mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seperti kita mengagungkan manusia, maka semua hajat kita ibu pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Seperti sering saya analogikan, kalau seandainya kecintaan kita kepada akhirat itu sama dengan kecintaan kita kepada dunia, nggak ada orang masuk neraka, pasti masuk surga semua. Kalau kecintaan kita kepada akhirat sama, jangan lebih lah, samakan saja. Jadi sebagaimana kita cinta kepada dunia, begitulah cinta kita kepada akhirat. Kita robah dari cinta dunia ke cinta akhirat. Sebagaimana ketika kita mencintai dunia, nggak ada orang masuk neraka, semua masuk surga. Tapi sayangnya orang melebihi kecintaan kepada dunia itu jauh dibandingkan kecintaan kita kepada akhirat. Makanya ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Lah sama juga kalau kecintaan kita kepada Allah, mengagungkan kita kepada Allah ini seperti kita mengagungkan kepada manusia. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semua. Tetapi wa ma qadarullaha haqqa qadri. Banyak manusia itu yang belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lah Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam itu turun ke langit bumi. Berarti di sini ada 3 perkara yang penting kita lakukan di sepertiga malam akhir, 1 jam sebelum subuh. Apa itu? Pertama, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk meminta semua hajat kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang pernah kita bahas kan ketika kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari kalau tidak salah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi itu, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang awal kalian dan orang yang akhir kalian dikumpulkan di satu tanah lapang, sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati dikumpulkan di tanah lapang, kemudian Allah katakan, mintalah kalian semua kepadaku. Maka masing-masing orang meminta kepada Allah itu sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati, semua minta. Yang satu minta ini, yang satu minta itu, yang satu macam-macam permintaan mereka itu. Apa kata Allah? Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka aku akan berikan setiap permintaan sesuai dengan 1, 2, 3 dan semua manusia yang meminta kepadaku itu tidak berkurang dari apa yang ada di sisiku, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, di situ ada 1 tetes di ujung jarum itu, melainkan setetes jarum itulah aku sudah berikan semua permintaan manusia. Dari sini kita tahu bahwa Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Jangan terbentik dalam pikiran kita itu Allah tidak sanggup memberikan apa yang kita minta. Karena kalau semua manusia meminta saja, Allah mampu memberikan permintaan itu ibarat 1 tetes di ujung jarum itu. Sementara kekayaan itu terbentang 1 lautan itu. Jadi jangan mengatakan Allah tidak sanggup memberikan permintaan. Pasti Allah sanggup memberikan. Dan kita harus yakin kalau kita meminta sesuatu, pasti Allah akan kabulkan permintaan kita. Inilah bedanya makhluk dengan Allah. Kalau makhluk, sehebat apa orang kaya di dunia ini, anggaplah ada orang paling kaya di dunia yang pernah saya kenal di Yaman itu, yang datang orang proposal dikasih. Ya, dia bisa memberikan mungkin 1 malam itu 200, 300 atau 1000 orang. Tapi kalau 1 dunia datang kepada dia membawa proposal, sanggup dia memberikan? Tidak sanggup lah kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan lagi memberikan permintaan yang hidup hari ini. Kalaulah seluruh manusia dihidupkan sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, Allah sanggup memberikan sesuatu yang mereka minta kepada Allah. Inilah harus ditanamkan kepada kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah memberikan kesempatan kepada kita, untuk mengeluhkan setiap permasalahan kita dalam 1 hari ini. Ibu ada masalah apa? Karena setiap kita kan banyak masalah, mungkin ibu gak punya masalah, entah masalah hutang, entah masalah kesehatan, entah masalah tetangga, entah masalah suami, entah masalah anak, macam-macam masalah itu. Maka Allah kasih waktu untuk bermunajat kita. Adukan masalah itu, adukan masalah itu. Karena Allah tidak sama dengan seorang presiden yang hanya ngomong saja. Kalau ada sesuatu keluhkan sama saya, kemudian rakyatnya masing-masing menulis sesuatu mengeluhkan. Apakah kemudian presiden mau baca keluhan itu? Mustahil. Walaupun kemudian dibaca keluhan itu, mampu dia kemudian menyelesaikan masalah keluhan masyarakatnya? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala sanggup menyelesaikan semua keluhan hamba-hamba. Maka ini kesempatan untuk meminta kepada Allah, dan meminta juga bagian daripada ibadah. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila meminta, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesempatan berdoa. Kalau memintakan secara khusus, kalau doa ini secara umum.
Ya, walaupun meminta bagian daripada doa, tapi doa ini kan secara umum. Kita diberikan kesempatan untuk berdoa. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, inna fil laili lasa la yuwafiquha abdun muslimun yas'alillaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang apabila bertepatan seorang hamba muslim memohon kepada Allah sebuah kebaikan, baik urusan dunia ataupun akhirat, pasti akan diijabah kalau bertepatan waktu itu dengan aminnya malaikat. Dan di sepertiga malam itu adalah waktu di mana malaikat turun. Artinya setiap doa di malam hari, khususnya di sepertiga malam akhir itu, dipastikan dikabulkan. Kenapa? Karena memang waktu di mana para malaikat sedang turun. Bukan hanya malaikat, Allah aja turun. Makanya jangan sia-siakan berdoa. Terutama keluhan-keluhan ibu-ibu yang punya anak nakal kan gitu ya, yang sering mengeluh kepada saya, Ustaz, saya ini punya anak nakal sekali. Kalau saya boleh mengulang waktu, nggak mau saya melahirkan dia, Ustaz. Tapi kalau sedang lahir, macam mana pula? Ada orang yang mengeluh seperti itu. Bahkan ada yang keluhannya itu sampai mengancam. Kalau ku tahu anakku ini besar jadi gini, Ustaz, udah ku cekik waktu bayi biar mati gitu kan. Ada ibu-ibu tuh mengeluhnya sampai ngancam-ngancam. Apakah tidak ada solusi, Ustaz gitu? Saya ini sudah nasihati, malah ngajak perang pula anak tuh. Suruh sholat, malah kemudian saya pula dimaki-maki. Macam-macam keluhan orang tuanya. Lah kalau ibu sudah mengeluarkan daya upaya mendidik anak itu, tidak juga kemudian baik anak itu, kan bisa dikeluhkan kepada Allah. Karena yang membolak-balikan hati anak kita itu bukan ibu. Ibu tidak bisa membolak-balikan anak. Hati anak itu yang membolak-balikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada zat yang membolak-balikan, ketuklah setiap sepertiga malam itu, minta hidayahnya agar Allah berikan hidayah kepada anak kita itu. Mustahil, Bu, kalau hati anak itu setiap hari diketuk dengan doa orang tua, tidak mungkin tidak berubah. Mustahil, pasti berubah. Karena doa itu kalau ibu panjatkan setiap sepertiga malam, itu sama dengan mengetuk pintu langit itu namanya. Jadi setiap hari ibu ketuk pintu langit, ketuk lagi, besoknya diketuk lagi, tidak mungkinlah pintu langit itu tidak dibuka. Makanya ini juga salah satu rahasia keajaiban 1 jam sebelum subuh itu. Di situ kita bisa mengetuk pintu langit. Kita bisa keluhkan loh persoalan ibu apa saja, keluhkan sama Allah. Entah anak nakal, entah utang yang banyak, entah suami yang kurang ajar, macam-macam lah ya. Sebab kalau seandainya dikeluhkan kepada manusia, sampai kiamat nggak ada solusi. Sama manusia saja susah dapat solusi, apalagi kemudian mengeluh kepada benda-benda yang tidak jelas. Ngeluh ke dunia medsos mana bisa. Ngeluh di Facebook, ngeluh di WA, ngeluh di grup, paling dibaca saja, paling komentar kawannya kasihan gitu saja, dibilang kasihan gitu, nggak dikasih solusi. Ya mudah-mudahan paling sebatas itu. Tapi kalau langsung mengeluh kepada yang memang menciptakan masalah dan dia pula yang mengangkat masalah, ibu yakin insya Allah lambat laun pasti akan ada jawabannya. Ini kesempatan berdoa. Apalagi Allah marah kalau seandainya tidak meminta kepada Allah kan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, justru Allah akan murka kepadanya. Bahkan perkara kecil, Bu, jangan diremehkan, minta kepada Allah. Karena perkara kecil, Bu, kalau tidak ada pertolongan Allah untuk menyelesaikannya, gak akan mudah perkara itu dikeluarkan. Lihat, perhatikan hadis Nabi. Kata Rasulullah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Salullaha kulla syai'in hatta sya'th, fa inna Allah azza wa jal illam yuyassirhu lam yatayassar." Apa kata Rasul? Mintalah kepada Allah segala sesuatu yang ibu hajatkan, sampai pun kepada masalah tali sendal yang putus. Minta kepada Allah. Kenapa?
Karena sesungguhnya Allah itu jika tidak memudahkan sesuatu itu tidak akan berjalan dengan mudah. Allah kalau tidak mudahkan, selamanya tidak ada kemudahan di situ. Jadi kalau seandainya ibu nih jalan kaki dari sini ke rumah, tali sandalnya pula putus gitu, langsung berdoa, ya Allah berikan tali sandal. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti kemudian tiba-tiba jatuh tali sandal dari langit, nggak ada itu cerita. Maksudnya kemudahan-kemudahan itu bukan begitu caranya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mudahkan walaupun tak pakai sandal, ya, walaupun ibu jarang nyeker gitu, tapi sampai rumah tak ada kena duri itu. Bisa saja kan begitu. Tak ada kena beling, tak ada kena paku. Allah mudahkan. Sebab kalau tidak meminta boleh jadi kemudian kena paku, kena beling jadinya di situ. Atau boleh jadi kemudian nampaklah tetangga itu pakai sandal, baik pula tetangga itu baru pula dia beli sandal. Saya kasih sandalnya. Itu kalau tetangga baik tuh. Kalau tetangga tak baik malah diketawakan, ih orang desa tak pakai sandal gitu. Itu kalau tak bagus tetangganya ya. Tapi kan dengan cara seperti itu boleh jadi Allah kasih solusi gitu maksudnya. Kalau tali sandal saja kita minta kepada Allah Azza wa Jal, dan kata Nabi SAW, karena Allah itu jika memudahkan sesuatu, Allah mudah. Allah akan mudahkan semua urusan. Tapi kalau Allah tidak memudahkan, selamanya tidak akan mudah urusan itu. Walaupun kita anggap mudah awalnya, itu mudah aja itu. Setelah kemudian kita berusaha menyelesaikannya, rupanya tak ada jalan keluar. Makanya sering saya katakan, Allah itu kalau sudah ikut campur tangan kepada masalah kita, yang sulit saja Allah akan uraikan masalahnya. Apa yang mudah Allah lebih mudahkan. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak memudahkan, sampai kiamat masalah itu tidak akan terurai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, ada kesempatan untuk berdoa, dan doa itu ibadah, tidak ada ruginya, Bu. Karena pengabulan doa itu sudah sering saya katakan, yang pertama imma an yu'ajjila lahu da'watuhu. An yu'ajjila lahu da'watuhu, boleh jadi Allah segerakan permintaannya. Setelah berdoa sehari dua hari rupanya diijabah. Ada yang seperti itu. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhir, boleh jadi tidak dikabulkan doanya tetapi dijadikan sebuah tabungan pahala untuk meningkatkan derajatnya di sorga. Atau yang ketiga, imma an yansarif anhu minas su' mislah, ataupun boleh jadi dia dihindarkan dari mara bahaya yang kalau tertimpa lebih dahsyat dibandingkan permintaannya. Inilah cara Allah mengabulkan doa. Maka ini kesempatan di sepertiga malam akhir, 1 jam sebelum subuh itu, berdoa banyak-banyak, keluhkan masalah kita. Kemudian yang ketiga, kesempatan untuk istighfar. Kesempatan untuk istighfar kapan lagi? Istighfar ini adalah salah satu cara ibu dimudahkan semua urusan. Makanya ada hadis yang mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi saja istighfar setiap hari berapa kali? 70 sampai 100 kali. Kata Rasul, siapa yang melazimkan istighfar, membaca astagfirullah, maka Allah akan keluarkan dalam setiap kesedihannya kebahagiaan, dalam setiap kesulitannya jalan keluar, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu harus yakin. Dan ini ada kesempatan istighfar. Apalagi dalam sehari ini, tidak mungkin kita tidak melakukan dosa. Mustahil. Mulai kita bangun tidur sampai tidur itu, mustahil kita tidak melakukan dosa. Pasti kita melakukan dosa hari-hari. Entah dosa lisan, entah dosa mata, entah dosa telinga, entah dosa kaki, tangan, pikiran, dan begitu seterusnya kan. Maka kesempatan besar kita istighfar itu maksudnya apa? Kita sedang meminta ampun di waktu yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan ini bisa menggugurkan dosa yang kita lakukan di siang hari ketika kita melakukannya, tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Makanya sering saya katakan, dosa sembunyi-sembunyi itu memang mungkin dianggap biasa di zaman sekarang kan? Tapi bahayanya kan luar biasa. Ibu pakai handphone nih kemana-mana, saya kira ibu punya handphone. Nah, mungkin tidak punya handphone. Pengemis saja punya iPad sekarang ini, layar sentuh lagi. Apalagi ibu kan pasti punya lah. Terkadang ibu ini kan
nengok grup, baca grup, ataupun nengok YouTube, atau nengok Instagram, atau nengok apalah yang terlewatkan dalam medsos yang kita pegang ini. Tidak sadar kita ini sedang berbuat dosa sebenarnya. Entah di situ kita baca gibah atau menggibah, gitu ya. Kita tidak tahu. Entah kita sedang copy paste masalah hoax, apalagi di zaman politik, kadang-kadang sarsen nggak jelas. Atau kita menonton hal-hal yang tidak senonoh kita tonton, aurat-aurat. Atau boleh jadi mungkin yang kita tonton itu mungkin kekufuran, bid'ah, maksiat atau apa, kita tidak tahu. Dan terkadang yang kita tonton itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan handphone saja tuh. Dengan Allah yang menciptakan kita. Itu dosanya besar. Kenapa? Karena bisa menghapuskan pahala yang besarnya sebesar gunung Tihamah, kata Rasul. Jadi kalau ibu menghadap Allah itu membawa sebesar gunung Tihamah dosa, pahala, maka bisa digugurkan dengan maksiat sembunyi-sembunyi. Lah solusinya, kata para ulama, biar tidak gugur pahala yang kita sudah tumpuk dalam satu hari itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka lakukanlah amalan yang sembunyi-sembunyi yang tahu hanya kita dengan Allah. Dan itu bisa ibu lakukan dengan cara istighfar di 1 jam sebelum subuh. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, karena ibu dengan Allah saja. Nah, itulah caranya supaya balance gitu ya. Jangan sampai pahala kita hilang dengan dosa sembunyi-sembunyi, maka lakukan juga pahala sembunyi-sembunyi. Begitu caranya, kata para ulama. Ya. Ini yang ketiga. Jadi meminta, berdoa, beristighfar. Kemudian yang keempat, amalan yang tak kalah hebatnya juga adalah sebagaimana ayat yang kita jelaskan tadi di awal surah Az-Zariyat ayat 15 tadi sampai 23, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Kenapa? Karena mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur, maksudnya sholat malam. Sholat malam ini jangan ibu remehkan, karena pahalanya luar biasa. Walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 1 rakaat sholat witir atau tahajud 2 rakaat lah paling sedikit. Perhatikan sebuah hadis dari Asma bintu Yazid dari Nabi SAW. Yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat manusia itu akan dikumpulkan di satu tanah lapang. Semua manusia dikumpulkan di situ pada hari kiamat. Fayunadi munadi, maka Allah akan kirim satu pemanggil untuk memanggil manusia. Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa di antara kalian yang ketika di dunia lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur-tidur mereka, alias orang-orang yang qiyamul lail. Jadi Allah panggil para qiyamul lail dari sekian manusia entah berantah banyaknya di padang mahsyar itu. Kata Allah Subhanahu, kata penyeru ini, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Siapa di antara kalian yang lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur-tidurnya, bangkit kalian. Fayaqumun, mereka pun bangkit. Para ahli salat malam ini mereka bangkit. Semuanya duduk, dia aja yang bangkit. Kemudian dikatakan wahum qalilun, rupanya mereka tidak banyak. Orang yang suka salat malam itu rupanya tidak banyak. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuklah kalian ke dalam surga tanpa hisab. Bayangkan, masuk surga tanpa hisab. Hisab ini jangan dianggap sesuatu yang ringan. Hisab ini berat, karena kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kan. Iya, kalau hisab kita mudah, kalau hisab kita sulit. Tapi orang-orang yang suka tahajud ini, maka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yadkhulunal jannah bighairi hisab thumma yu'maru bisairin nasi ilal hisab. Setelah mereka semua masuk surga, baru orang-orang yang tidak pernah tahajud baru mereka dihisab. Sebagian para ulama, sebagaimana dikeluarkan Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, hadis ini memang lemah dan dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tetapi kata para ulama yang lainnya, hadis ini banyak jalan, sehingga karena banyak jalannya, artinya dalam ilmu mustalah hadis itu, kalau sebuah hadis terlampau banyak jalan, bukan hanya satu jalan,
Berarti jalan-jalan yang menguatkan hadis tadi, akhirnya hadis lemah itu menjadi hasan di ghairihi. Dan ketika hadis itu menjadi hasan di ghairihi, maka hadis itu dijadikan hujah, bisa dijadikan dalil. Mana penguatnya? Penguatnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Hannad dalam kitabnya Az-Zuhud, telah menceritakan Abu Muawiyah dari Abdurrahman ibn Ishaq, di mana lafadznya seperti ini: yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sa'idin wahidin. Nanti pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam satu lapangan yang sangat luas. Yasma'uhumud da'i, mereka semua mendengar panggilan yang Allah menyuruhnya untuk memanggil. Kemudian pemanggil ini mengatakan, Aina alladzina kanu yahmaduna Allah tabaraka wa ta'ala fis sarra'i wal dharra. Siapa di antara kalian yang suka memuji Allah di waktu sulit ataupun di waktu senang? Orang yang suka mengucapkan alhamdulillah, itu maksud. Ibu sehat, alhamdulillah, walaupun ibu sakit. Ibu sehat, alhamdulillah, makin mengucapkan karena memang ibu sehat. Jadi orang yang suka memuji Allah baik ibu susah ataupun ibu senang, maka orang-orang ini akan dipanggil. Fayakumuna wa hum qalilun, mereka pun berdiri dan mereka tidak banyak jumlahnya. Fayadkhulunal jannah bighairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian dipanggil lagi, liyakum alladzina kanu tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hendaklah berdiri orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut harap, serta mereka yang menafkahkan apa yang kami rizkikan. Bangun kalian. Fayakumuna, mereka pun bangun, wa hum qalilun, dan mereka sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Qala thumma yaqumu yunadi, kemudian yang memanggil lagi, liyakum alladzina kanu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Bangunlah, ini kelompok yang ketiga, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari yang di hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang karena ketakutan. Maka mereka pun berdiri dan mereka jumlahnya tak banyak, dan mereka pun masuk surga tanpa hisab. Setelah itu, setelah tiga kelompok ini masuk ke dalam surga tanpa hisab, barulah manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dihasankan para ulama. Sehingga riwayat ini bisa menguatkan hadis yang dilemahkan tadi, sehingga menjadi hasan di ghairihi. Sehingga kesimpulannya, riwayat ini bisa dijadikan hujah bahwa orang-orang yang qiyamul lail, yang setiap hari melaksanakan tahajud, qiyamul lail, witir dan yang semacamnya, lambung mereka jauh dari tempat tidur, maka di antara fadilahnya, mereka masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail, kemuliaan seorang mukmin ini karena berdirinya mereka di malam hari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah 4 amalan yang luar biasa kalau kita lakukan 1 jam sebelum subuh. Baru kalau sudah kemudian mendengar suara azan, ibu sudah lakukan. Kalau sudah ibu dengar azan, umpamanya dari luar sudah azan gitu, apa yang ibu lakukan? Ibu jawab suara muadzin itu. Jawab. Umpamanya sebelah ini, ibu rumah sebelah situ, masjidnya di sini, muadzin sedang memandangkan azan, jawab. Setiap kumandang azan itu jawab, karena Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar suara azan, maka jawablah persis seperti yang dikatakan muadzin, kecuali di hayya 'alataini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka lafadznya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lain ya sama dengan suara muadzin. Apa pahalanya, Bu? Lihat, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alaihi
fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashran thumma sallallaha lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafa'ah, kata Rasul. Maka barang siapa yang kalian dengar azan kemudian menjawab persis yang dikatakan muadzin, kemudian selepas itu kalian bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, siapa yang berdoa selepas azan maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dapat syafaat, ya. Jadi setelah kita membaca jawaban muadzin persis seperti yang diucapkan muadzin, selepas itu kita membaca doa azan, karena di situ ada salawatnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tughliful mi'ad. Cukup ibu baca doa ini, kata Rasul, halat lahu syafa'ah, syafaat sudah dapat dia. Dapat syafaat Nabi. Alhamdulillah. Jadi jangan remehkan mendengar azan, itu ada pahalanya, dan menjawab azan juga ada pahalanya. Bahkan siapa yang menjawab suara muadzin sampai kepada lafaz la ilaha illallah, penuh keikhlasan dalam hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Riwayat Muslim. Jadi jangan remehkan mendengar suara azan. Kemudian setelah azan, apalagi ibu di situ? Di situ ada doa antara azan dan qomat. Okelah ibu tidak ke masjid, ya, tapi kalau memang bagusnya kalau subuh ibu datang aja ke masjid, karena sahabiah di zaman Rasul kalau subuh datang ke masjid. Jadi wanita-wanita di zaman Rasul itu kalau subuh mereka datang ke masjid. Karena tidak ada satupun riwayat para sahabiah wanita-wanita di zaman Rasul yang sholat jamaah kecuali subuh. Kalau yang lain tidak ada riwayatnya. Ya, maksudnya riwayat para sahabiah jamaah duhur, jamaah asar, maghrib atau isya tidak ada riwayatnya. Tapi yang ada riwayatnya justru jamaah subuh. Wanita-wanita itu datang ke subuh jalan kaki. Ya kalau memang ibu mau ke masjid tidak ada masalah. Tapi kalau di rumah pun ada masalah. Tapi bukan berarti kemudian kalau datang ke masjid duhur, asar, maghrib nggak boleh. Boleh, tidak ada larangan. Karena Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita-wanita kalau datang ke masjid. Jangan, kalau sesuai syarat yang mereka sudah lakukan nggak apa-apa datang ke masjid. Tapi maksud saya riwayat yang datang ke masjid jamaah itu hanya di sholat subuh. Kenapa coba sahabiah itu mereka datang di sholat subuh? Karena di situ ada waktu berkah, ada angin soba. Jadi sekalian mereka olahraga, datang dari rumah ke masjid jalan kaki, pulang pula ke masjid, dari masjid ke rumah itu dapat hawa berkah, hawa subuh, sehat badannya gitu maksudnya. Jadi mereka datang tuh subuh-subuh ke masjid itu karena ada barokahnya di situ. Okelah ibu tidak ke masjid, ibu dengar suara azan, jawab azan. Kemudian di antara azan dan qomat itu kata Nabi SAW, siapa yang berdoa di antara azan dan qomat, ad-du'a'u bainal azani wal iqamati la yurad. Azan di antara, doa di antara azan dan qomat itu tidak mungkin ditolak. Berdoa di situ nggak mungkin ditolak. Mustajab itu, waktu mustajab itu di antara azan dan qomat itu. Doa apa sajalah kan gitu. Minta sesuatu kepada Allah baik urusan dunia atau akhirat itu tidak mungkin ditolak. Ini kan waktu yang lumayan. Apalagi itu waktu fajar, di mana malaikat lagi turun-turunnya. Lah disitulah ada syariat namanya sholat 2 rakaat fajar. Antara adzan dan qomat itu ada waktu di situ. Kata Nabi SAW, rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kan sayang. Makanya satu-satunya sholat qobliyah yang Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar atau ketika mukim adalah qobliyah subuh. Kalau sholat rawatib Rasul hanya melakukan ketika mukim saja. Ketika safar Rasul tidak melakukan qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar atau ketika tidak safar. Menunjukkan bahwa besarnya keutamaan 2 rakaat fajar itu sampai Rasul tidak meninggalkannya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau memang ada waktu nih Bu, ibu sudah sholat 2 rakaat fajar habis adzan,
Kemudian ada waktu berdoa. Masih ada waktu, mungkin masih lama qomatnya kan? Gunakanlah di situ untuk zikir, untuk baca Quran, untuk istighfar. Kalau memang masih ada waktu begitu. Tapi kalau memang sudah mendengar qomat, ya sudah kan itu, sudah habis waktu zikir, doa, istighfarnya kan? Ya, tetapi tentu utamakan di situ sholat 2 rakaat. Jangan utamakan yang lainnya dulu. Utamakan 2 rakaat fajar dulu. Kalau ada waktu, itulah digunakan untuk berdoa, berzikir, baca Quran, istighfar, dan begitu seterusnya. Baru setelah qomat, ibu sholat subuh. Dan sholat subuh itu luar biasa. Karena Allah jadikan sumpah dalam Quran kan, wal fajri walayalin ashri. Allah jadikan sumpah sholat subuh itu karena besarnya keutamaan. Cukuplah keutamaan sholat subuh ini dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la yalijin nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak mungkin disentuh api neraka orang yang menjaga sholat sebelum terbenam matahari alias asar, dan sebelum terbit matahari alias subuh, dan sebelum terbenam matahari alias asar. Jadi siapa yang menjaga subuh, siapa yang menjaga asar, maka tidak akan disentuh api neraka. Ini kan luar biasa. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang sholat subuh itu berjamaah, bagi laki-laki tentunya, maka seolah-olah dia telah menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Dengan syarat dia sholat isya jamaah juga. Jadi kalau sholat isyanya jamaah, kemudian subuhnya jamaah, maka seolah-olah dari isya sampai subuh itu dia sholat terus pahalanya. Ya tentu ini bagi laki-laki. Bagi perempuan ya sama pahalanya seperti itu, dengan syarat apa? Tepat waktu. Itulah bedanya. Jadi ibu kalau yang di rumah tepat waktu, azan isya laki-laki sholat, ibu sholat. Azan subuh laki-laki sholat subuh, ibu sholat, maka pahalanya sama. Ya. Tapi kalau ibu kemudian meremeh-remehkan, ya tidak sama lah. Meremehkan beda dengan orang yang sholat pada waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selepas sholat subuh, di sini 1 jam setelah sholat subuh pun tidak kalah pahala besarnya dibandingkan 1 jam sebelum subuh juga. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dan keberkahan itu mulai dari selepas subuh sampai terbit matahari. Itu waktu berkah, waktu yang sangat berkah. Makanya kenapa ada 3 waktu yang kalau bisa ibu jangan lewatkan. Ada 3 waktu ibu jangan lewatkan dalam 1 hari. Ya. Pertama, waktu menjelang berbuka kalau ibu puasa Senin Kamis umpamanya kan. Yang kedua, waktu sepertiga malam. Dan yang ketiga, waktu selepas subuh sampai terbit matahari. Ini waktu istimewa. 3 waktu ini istimewa. Menjelang berbuka bagi yang Senin Kamis, sepertiga malam 1 jam sebelum subuh, dan 1 jam setelah subuh. Ini waktu berkah. Bahkan para ulama mengatakan di waktu inilah rahasia hidup manusia dalam 1 hari. Jadi kalau ibu ingin diberkahi dalam 1 hari mulai dari pagi sampai sore, maka di waktu pagi inilah rahasianya. Minta kepada Allah supaya ibu dapat rezeki yang baik. Minta kepada Allah supaya ibu diberkahi anak-anaknya, keluarganya, kehidupannya, tidak diganggu orang, ya. Ibu bisa lancar semuanya, dimudahkan urusannya. Minta itu di waktu pagi, dari subuh sampai matahari. Disinilah rahasia berkahnya. Makanya sering saya katakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan, siapa yang membiasakan tidur selepas subuh itu tidak berkah hartanya, tidak berkah anaknya, tidak berkah keluarganya, tidak berkah kehidupannya. Itu yang suka biasakan tidur aja. Pokoknya sehabis subuh tidur. Ya. Justru tidak akan diberkahi. Kalau sekali-kali nggak apa-apa lah, namanya orang terkadang capek kan gitu ya, wajar sekali-kali tidur. Tapi kalau sudah dijadikan kebiasaan habis subuh tidur bu, nggak akan berkah itu hidupnya. Kenapa? Karena saat Allah turunkan berkah dia tidur. Biar dapat. Makanya kalau habis subuh
Kalau cuaca bagus, buka jendela, buka pintu, biar juga udara itu juga masuk itu yang bagus kan? Karena udara pagi itu kan sirkulasinya bagus untuk kesehatan. Kenapa bagus? Karena itulah yang disebut dengan angin soba yang sering saya jelaskan. Angin soba itu angin berkah yang menolong Rasul dalam setiap peperangan. Kata Rasul, nusirtu bis soba wa uhlikatil adu bidabur. Aku ditolong dengan angin pagi, sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Artinya angin pagi itu menolong, ya, menolong Nabi dan juga menolong umatnya. Makanya kenapa angin itu angin yang sangat berkah, biarkan dia masuk. Kecuali kalau cuacanya memang hujan deras, ya jangan, kan? Maksudnya kalau cuaca bagus, biarkan angin itu masuk, ya, untuk supaya kesehatannya ada lah dalam rumah itu, bawa berkah ke dalam rumah. Nah, itulah kalau sudah jam-jam habis subuh, perbanyak doa, minta kepada Allah supaya dalam satu hari itu diberikan rizki yang halal, tambahan ilmu, keluarga berkah, ya. Kalau urusan akhirat yang minta diistiqomahkan, minta sorga dan begitu seterusnya, ya. Kemudian ibu gunakan untuk zikir, baca Quran, istighfar sampai kapan? Sampai syuruk, ya, sampai matahari terbit. Kemudian biarkan meninggi satu tombak. Dari situ kata Nabi SAW, man shallal fajr fi jama'atin. Siapa yang sholat fajar berjamaah, bagi laki-laki, bagi perempuannya di rumah saja tidak ada masalah, sama hukum. Summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya, berzikir aja sampai syuruk. Dari subuh ke terbit matahari itu ya 1 jam lah kurang lebih kan itu. Kemudian hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan kata Rasulullah. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. 3 kali Rasul mengatakan secara sempurna. Lah kalau ibu melaksanakan, ini kan luar biasa. Hari-hari ibu haji umrah, padahal ibu tidak pernah ke sana, tapi dapat pahala yang luar biasa haji umrah. Dan haji itu jihadnya wanita. Kalau jihadnya laki-laki kan berperang, tapi kalau jihadnya perempuan itu haji. Ini kesempatan ibu ini berjihad setiap pagi kan. Dan kalau ibu laksanakan nih 1 jam dengan ibadah sebelum subuh, kemudian 1 jam dengan ibadah setelah subuh, apa yang terjadi ibu? Maka Nabi SAW mengatakan, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabisan nafsi kaslan. Maka kata Nabi SAW, jiwa ibu akan Allah perbaiki dan ibu akan menjadi semangat hidup, ya. Tetapi kalau ibu tidak lakukan ibadah-ibadah tadi, maka jiwa ibu akan buruk dan ibu akan menjadi pemalas. Kenapa? Karena kalau kita lakukan ibadah-ibadah tadi itu, secara tidak langsung kita mengurai ikatan-ikatan setan yang diikat di setiap tengkuk kita sebelum tidur. Kalau kita gunakan ibadah 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah subuh itu, berarti kita menjauhkan diri dari ikatan setan. Karena ikatan setan itulah yang membuat kita ini rusak hidupnya. Banyak masalah, kadang tidak tahu masalah dari mana. Itu karena ikatan setan di kepala. Tapi kalau ikatan itu sudah terurai, insya Allah setiap masalah pasti Allah selesaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Sadar juga sudah jam 10. Tidak ada tanya jawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.